Hari ini kita diminta untuk mengaction salah satu YouTuber dari lokal yang nama Pak Sabirin. Oke kawan-kawan, kita hari ini kedatangan talent-talent kita untuk membantu melakukan reaction. Di sini ada Babang Romi, ada Okta Ore-Ore. Oke, kita langsung saja ya putar videonya untuk mengetahui apa sih isi dari video tersebut. Oke ya, saya jelaskan dulu. Ini judulnya, ini rahasia menyusun program audit. Oke, apakah isinya ada rahasia atau tidak? Mari kita buktikan. Iya. Mulai dong. Channel ini. Terima kasih. Nah, apa itu program audit? Nah, program audit adalah perencanaan yang mengatur secara sistematis mengenai batas, jadwal dan proses audit untuk mencapai sasaran audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Nah, biasanya Saya rasa sih dari awal nih kayak PowerPoint ya. Menurut kau gimana? Iya sih. Lebih kepada PowerPoint PowerPoint. ini sih, Iya. PPT ini sih. PPT yang diedit, dikemas, lalu ditampilkan. Ya untuk permulaan nggak apa-apa lah. Oke, kita lihat selanjutnya seperti apa. rencana kerja audit ini atau program audit ini disusun secara tertulis oleh tim auditor yang dibentuk. Program audit ini melingkupi tadi batas, jadwal, dan proses yang akan kita laksanakan. Jadi, dengan mengacu kepada program audit ini untuk memastikan bahwa proses audit sesuai dengan lingkup dan tidak akan lari kemana-mana proses auditnya. Ya guys. Untuk melakukan program audit itu ada beberapa pengujian yang harus dilakukan. Yang pertama adalah prosedur analitis, yaitu untuk melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau antara data keuangan dan non keuangan. Jadi prosesnya dibandingkan antara yang keuangan dan yang non keuangan. Semua informasi itu harus mencakup itu. Kemudian yang kedua adalah prosedur awal, yakni prosedur untuk memperoleh pemahaman atas persaingan bisnis dan industri klien. Dan yang kedua yaitu struktur pengendalian internal. Nah, prosedur awal atau survei pendahuluan ini untuk memastikan bahwa auditor memperoleh keyakinan yang memadai tentang konteks bisnis klien, tentang operasional bisnis klien, tentang bagaimana laporan keuangan disusun, dan tentang bagaimana pengendalian internal yang sudah dilakukan oleh klien. Pada pengujian yang dilakukan, yang pertama adalah pengujian estimasi akuntansi. Itu meliputi pengujian substantif atas saldo. Misalnya ada saldo kas, ada saldo persediaan, ada saldo piutang. Nah, di sini dilakukan recalculating ulang terhadap saldo-saldo tersebut. Nah, recalculating ulang ini dibandingkan dengan bukti fisik yang kita peroleh, misalnya surat perintah membayar, kwitansi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Videonya bagus, sesuai dengan disampaikan, sesuai dengan modul juga, penyampaian juga enak. Puasa lumayan mudah untuk dipahami, tapi itulah Kekurangannya mungkin karena cuma satu tampilan ini kan, tidak menampilkan yang lain. Kan? lebih menonton aja sih. Soal materi sih. PPT-nya pun background cuma itu. Betul. Belum bergantian. Kecuali ganti-ganti Mungkin misal. lebih lanjut lagi gitu nonton. Betul. Berganti sih. Kok bisa kan ditambahkan transmisinya gimana kan, tambahkan efek-efek gimana, Yang bisa gerak kan. supaya buat daya tarik penonton lah. Mungkin itu Pak, Mas, untuk kami ya Pak, dari kami Pak. pengujian pengendalian atau internal control. Satu lagi.
Mungkin bisa diubah juga dari thumbnailnya Pak, mungkin bisa dijadikan lebih simple untuk membuat kita penasaran kan, mungkin bisa jadi betul. rahasia menyusun program audit lebih mantap Pak. Itu saja sih. Oke sih. Strategi audit Ya, kita agak jadi kaku bagaimana kita untuk memperoleh keyakinan bahwa sesuai dengan pintaan pengendalian internal susah. dadakan, belum belajar juga kan, Selanjutnya, nggak pernah di depan kamera seperti ini. Jadi harap dimaklumi ya apa yang terjadi di sini. terutama meliputi krisis Pendapat netizen. Ya ini lah, transaksi berdasarkan bukti dan jangan dimasukkan ke hati lah Pak ya. Ini sebagai masukan supaya channel Bapak bisa lebih berkembang, bisa lebih tracing terhadap bermutu lah ke bukti fisik depan. yang kita peroleh ya dari seperti itulah klien. yang membuat para subscriber Bapak Terkait dengan selalu setia untuk pengujian menonton. saldo, maka kita Itu sih yang penting sih, membuat itu berfokus sih pada membuat perolehan para bukti subscriber secara untuk menonton langsung setia itu yang tentang susah Pak. saldo akun-akun atau item-item Jadi yang kita harus selalu membentuk saldo belajar tersebut. supaya Misalnya pada saldo kas. channel kita itu lebih berkembang. Item-item yang membentuk saldo kas bisa jadi karena penerimaan dan pengeluaran. Kemudian saldo akun piutang. Yang membentuk item-item saldo piutang adalah penerimaan piutang maupun pemberian piutang, atau misalnya persediaan. Yang membentuk item-item persediaan itu adalah proses pembelian, pengolahan sampai menjadi barang jadi, atau kemudian proses Potong. Tekan dong, itu tekan dong. berapa orang nih untuk entitas ini, apakah 5 atau lebih daripada itu atau kurang daripada itu. Kemudian komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan. Jadi komunikasi ini penting untuk dilakukan, terutama terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan, bisa jadi staf accounting, manajer keuangan, ataupun direktur keuangan dan direktur utama. Tujuannya apa? Agar nanti selama proses audit terjadi koordinasi yang baik. Sebelumnya saya ingin klarifikasi, sebelumnya saya juga sudah pernah nonton video ini dan sampai Program selesai. audit harus ditulis Jadi mohon maaf kalau tadi saya terskip gitu ternarasikan Pak ya. dalam bentuk Terskip dokumen. gitu aja. Tekan dong. Selanjutnya dilakukan juga Hasil dari 11 dong. pada siswa Nama hasil reaksi tidak mesti harus sama dengan video asli. audit akan dikomunikasikan pada 16. setelah atau saat penyerahan kepada siapa saja, misalnya kepada accounting, pada manajer keuangan, kepada direktur keuangan atau direktur utama. Nanti dibentuklah sebuah forum meeting kecil untuk auditor menyampaikan hasil auditnya kepada auditi. Kemudian perolehan pengesahan rencana kerja audit ini harus disahkan terutama oleh partner. Kalau menonton sih ya. Betul sih. Tujuan dari internal control ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu benar dan integritasnya baik. Tapi untuk audio sih saya rasa sih udah cukup sih, lumayan jelas sih. Dari cara dia ngomong kan, apa ngomong kan, jelas kita pun mudah mendengarnya. Nggak kaku sih. Bagus. Tapi aku aneh tuh, dari channel Bapak ini, komen-komen tuh malah banyak yang bilang audionya Pak, audionya Pak. Ada asas yang hilang. Ini telinganya coy atau gimana nih? Aku jelas juga. Mungkin sekali telinga itu udah sumber daya yang telinga itu udah banyak mendengar suara-suara gini dan jadi ilmu tuh kurang masuk. ditemukan bahwa ada Nggak masuk, biaya ilmu masuk yang ke mantap. sekarang tidak muncul, dan itu Wah nih komen-komen baca kemarin kita anak Taromi kan masih baca komen video audionya Pak kurang Pak, nanti operasional dan fungsi entitas akan lebih efisien. Astagfirullah. Yang terakhir ada yang kelima, untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk operasi dan program. Kalian gimana? Audionya udah cukup kan Bu? Untuk kita dengar main jelas kan untuk didengar ini. Misalkan Apalagi kalau kita pakai headset kan. target pencapaian laba naik sekian, sekian 10% misalnya.
kita. Betul. Nah, itu sih. Nah, Ya, dengan itu tuh lebih adanya fokus ke pengendalian sana. atau update internal ini membantu entitas untuk mencapai Kalau tujuan audio udah bagus kayak tersebut. gini sebenarnya lebih ke Ya. tampilan. Demikian penjelasan singkat saya tentang program audit. Nah, jika ada yang kurang dari penjelasan saya, silakan tambah di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saat belajar dosennya Ya, mungkin sekian dulu Pak aksi dong. Reaksi kami tentang salah satu video yang ada di channel YouTube Bapak dari channel Kuliah Akuntansi. Jangan lupa ya kawan-kawan untuk like, komen, dan subscribe channel Kuliah Akuntansi. Kalau bisa channel ini juga. Iya. Dan di-share. Dan di-share, jangan lupa. Oke. Mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.